Dulu gereja kami kalau membuat pos PI yang pertama dibuat itu sekolah minggu. Oh, sekolah minggu ya Pak ya. Dan selalu pos PI yang dibuka itu yang akhirnya jadi gereja dewasa dimulai dari sekolah Dimulai minggu. dari sekolah minggu. Saya lahir baru justru di Komsel. Satu, ada yang memang gereja diawali dengan sel, jadi mereka membentuk gereja sel. Ya. Tetapi ada sel di dalam gereja. Dan ketika keinginan untuk balas makin kuat, Pak. Iya, iya. Tapi saya bersyukur Roh Kudus menguatkan juga, mengingatkan juga. Puji Tuhan. Dan akhirnya ketika dengan menangis dan dengan segala air mata dan berbicara kepada Tuhan, pembalasan adalah hakmu. Shalom jemaat kasih Tuhan, saya Pendeta Yusuf Tarigan dari Gereja Jemaat Allah Indonesia World Light Cimahi. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara PDKT, pendekatan diri kepada Tuhan. Hari ini kita akan diberkati dengan seorang rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa, baik di dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan, baik perhotelan maupun juga usaha yang lain. Dan juga beliau juga bergelut atau melayani lebih banyak di dalam pelayanan secara rohani, membangun karakter-karakter banyak umat manusia. Dan saya tidak mau lama-lama lagi, kita akan sambut Bapak Paulus. Selamat pagi Pak Paulus, shalom. Shalom. Ya, senang Pak bisa ketemu Pak Paulus, Tuhan berkati. Terima kasih buat kesempatannya. Shalom juga semua pemirsa yang mendengar podcast ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Paulus, ini kita bisa bertemu, ini satu hal yang luar biasa, di mana beliau ini sibuk sekali Bapak Ibu, tapi beliau bisa menyempatkan diri untuk bisa mengisi pertemuan pada hari ini. Pak Paulus boleh sedikit bercerita Pak, bagaimana Bapak bisa dua bagian ini? Biasanya kan antara pelayanan sama bisnis, pekerjaan itu menjadi masalah. Tapi ini Pak Paulus bagaimana Pak dalam menjalankan keduanya? Apakah ada masalah-masalah atau menjadi penghalang di dalam bisnis atau penghalang dalam pelayanan? Mungkin Bapak bisa bercerita terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Yusuf, untuk pertanyaan yang sangat menarik, yang mudah ditanya tapi tidak mudah dijawab. Apabila Pak Yusuf tanya apakah ada kesulitan antara pelayanan dengan bisnis, bagi saya sebetulnya tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena saya memulai usaha saya justru dimulai dari pelayanan. Oh iya, iya. Jadi sejak saya pemuda, saya biasa melayani Tuhan. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya berdoa, Tuhan, berikanlah kepada saya satu pekerjaan yang bisa mensupport pelayanan saya. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan kepada saya pekerjaan di mana saya bisa bekerja sambil melayani Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saya lihat dari sejarah awal, tanpa saya sadar, Tuhan sudah mempersiapkan saya dari sejak saya kecil, Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi bisnis ini saya tidak sadar kalau itu dipersiapkan Tuhan dari sejak awal. Puji Tuhan. Saya baru sadar setelah saya dewasa, setelah saya mulai terjun di dalam pekerjaan dan pelayanan, saya baru melihat dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena justru bisnis ini menolong saya untuk tetap bisa melayani Tuhan dan tetap bisa berbisnis. Puji Tuhan, haleluya. Ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang mudah. Kita sering menghadapi, khususnya bagi saudara-saudara juga yang mungkin terjun dalam lapangan pelayanan ya Pak. Kadang-kadang kita punya alasan, saya nggak mau melayani Pak, karena pekerjaan saya ini menyita waktu, membuat saya nggak ada waktu lah, pokoknya sibuk sekali gitu Pak ya. Tapi Pak Paulus ini puji Tuhan, justru mulai dari pelayanan Pak ya, dan berlanjut dengan bisnis yang digeluti. Betul sekarang, Pak, karena dulu saya sebagai ketua pemuda itu banyak menjumpai dalam pelayanan pemuda itu rekan-rekan pemuda yang hampir sama nasibnya dengan saya. Mereka dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan harus mencari pekerjaan. Betul. Dan ketika saya sebagai ketua pemuda, mereka minta bantuan, minta doa. Ternyata doa saja tidak cukup. Dan kita perlu mencarikan
bagaimana supaya mereka bisa dapat bekerja. Betul, betul. Tapi dengan latar belakang mereka pendidikan yang pas-pasan, saya mau merekomendasikannya juga sulit begitu. Betul, betul. Nah, saya berdoa, Tuhan bagaimana? Apa yang saya bisa tolong dengan teman-teman ini? Luar biasa. Dan Tuhan memberikan satu jalan kepada saya, justru bisnisnya bisnis direct selling, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu bisnis yang Tuhan kasih kepada saya, bisnis direct selling. Yang tadi saya katakan bahwa saya tidak sadar bahwa Tuhan sudah membentuk saya dari sejak saya kecil. Jadi rupanya saya direct selling ini dari sejak kecil, Pak. Dari sejak kelas 1 SD, Ya, umur 5-6 tahun. Oh, puji Tuhan. Saya dalam keadaan dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang pas-pasan dan kurang sedikit gitu, Pak. Jadi mau tidak mau dari kecil ibu saya melatih saya bekerja. Begitu ya, Pak ya. Jadi saya dari kecil dilatih untuk jualan, Pak. Iya, iya. Saya jualan kerupuk pakai kaleng kerupuk begitu. Iya, Saya keliling rumah door to door loh, Pak. Iya, iya, iya. Jadi banyak tetangga-tetangga yang beli karena kasihan, Pak. Karena anak kecil yang jualan. Nah, Serius ya, Pak, itu gitu ya? menolongnya karena anak Iya, kecil jualan. Itu sebabnya saya sampai hari ini kalau lihat anak kecil jualan, Iya, iya. nggak tega, Nggak Pak. tega ya, Pak ya. Mengasihani diri sendiri. Dulu saya ngalami seperti itu. Jadi saya baru sadar setelah saya dewasa, ternyata bisnis yang Tuhan kasih kepada saya, bisnis direct selling. Iya, Dan iya. ternyata bisnis direct selling itu butuh mental, Pak. Betul, betul, betul. Ya, harus kuat mentalnya. Karena kalau nggak kuat mental, ditolak orang, Iya, iya, diremehkan betul, orang, betul, betul. dihina orang, itu akan mental gitu. Iya, iya, iya. Tapi rupanya saya dari kecil sudah Iya. dilatih dari jualan kerupuk, jualan kue dan macam-macam. Iya, Saya disuruh mami saya nganterin ke toko-toko, ke Wow, rumah makan luar makan. Iya, Jadi saya juga bantu oma saya dulu di warung, cuci Iya, iya. piring dan sebagainya. Jadi Iya. saya sangat bersyukur bahwa saya melewati masa-masa itu, masa yang sulit, tapi itu masa pendidikan yang Tuhan beri buat saya. Luar biasa, puji Tuhan. Pak, saya membaca satu tulisan atau survei dari Harvard University bahwa orang-orang yang berhasil itu karena itu dimulai dari masa kecilnya. Kalau di masa kecilnya dia dilatih di rumah bagaimana terlibat membersihkan rumah, merapikan rumah, bapak-bapak sampai bagaimana berdagang. Nah, itu akan menjadi ada berdampak di kemudian hari di masa berikutnya gitu, Pak ya. Kira-kira umur berapa Bapak mulai waktu itu tadi itu Bapak Saya mulai? pikir pendapat survei tadi sangat benar, Pak. Benar ya, Pak, ya? Karena itu memang saya alami sendiri. Tadi kalau Bapak tanya sejak umur berapa, sejak usia 6 tahun saya 6 sudah tahun, mulai Iya, iya. dilatih, Menghasilkan, Pak, dapat uang. dilatih dapat uang. Iya, iya. Bahkan untuk uang jajan pun hasil dari kerja, ada seorang ibu rumah tangga yang membantu saya untuk jualin batik. Oh, iya. Dan upahnya adalah saya dibuatkan baju batik. Wah, gitu. luar Jadi biasa. Kecil sudah. jadi dari sejak kecil dan saya coba melatih apa saja. Dulu saya melatih bagaimana saya pandai sekali untuk main kelereng, Pak. Oh, iya, Pak, Dan ya. dari kelereng itu saya selalu menang. Dan dari hasil kelereng itu saya jual. Oh, Nah iya. itulah iya. jadi uang jajan saya, Pak. Iya, 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 iya. Jadi saya bersyukur sekali masa-masa kecil yang Tuhan izinkan itu. Iya, iya. Mungkin orang lain merasa kasihan karena Betul, betul. belum waktunya sudah harus bekerja. Iya, iya. Tapi bagi saya itu satu pendidikan Tuhan. Jadi kalau saya boleh sampaikan buat rekan-rekan pendengar, kalau ada anak-anak muda di sini, remaja, Ya, betul. yang mungkin engkau sedang mengalami masalah-masalah yang kau bilang kenapa kok saya harus mengalami ini. Betul, Sedangkan rekan-rekan saya bisa main, bisa nyaman, betul. bisa dapat fasilitas ini dan Betul, itu. betul. Tetapi engkau tidak mengalami itu. Betul. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengasihi engkau dan engkau dikasih karunia yang berbeda dengan orang lain dan di situ Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Wow, luar biasa, luar biasa. Saya sangat senang mendengar bagaimana kisah perjalanan hidup atau bagaimana memulai karir dari masa kecil. Ini Pak Paulus ini sangat memberkati. Mungkin banyak kita mengalami susah waktu masa kecil, tetapi tidak banyak juga pengalaman yang seperti Pak Paulus bisa lakukan ya. Karena saya juga lahir dari keluarga kecil, tetapi ya menerima nasib aja. Tapi saya bersukacita sekali karena bisa mendapatkan kesaksian bagaimana beliau dari kecil sudah sepertinya dilatih ya Pak, jadi terlatih sehingga sampai sekarang ya. Saya di gaya bersyukur hidup. saya punya trainer yang sangat hebat, Oh iya Pak, ada dari mana Pak yaitu trainernya? ibu saya sendiri. Oh, haleluya ya. Karena saya dilatih oleh ibu saya itu untuk selalu
menjaga kebersihan. Oke. Jadi tugas saya selain berjualan, Ya. tugas saya di rumah itu untuk nyapu dan ngepel. Oh, Bapak juga terlibat nyapu pengepel. Jadi Ya. urusan sapu, menyapu, ngepel itu urusan saya dan saya ahlinya itu, Bu. Wah, luar Dan biasa. saya bersyukur sampai saya dewasa, sampai hari ini kebiasaan bersih itu menjadi karakter saya, Pak. Dan waktu saya dikaruniakan Tuhan sebuah hotel, hotel saya tidak punya fasilitas banyak, tapi hotel saya pasti bersih. Pasti bersih ya. Dan hotel yang boleh dikatakan awal-awal untuk berani menyatakan tidak boleh merokok di seluruh ruangan dalam hotel. Oh iya. Dan saya kenakan denda. Oh, luar biasa. Dan itu berhasil, Pak. Sampai hari ini sudah hampir 10 tahun lebih, mau ke 11 tahun. Hotel ini berdiri tanpa fasilitas apa-apa. Tapi semua pengunjung kembali lagi karena kebersihan dan kenyamanan. Wow, luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak hanya berdasarkan pengakuan beliau. Satu kali saya pernah juga ke Tuliwer, Pak. Dan tadi itu saya lihat, saya dibawa keliling oleh putranya, itu tempatnya bersih banget. Wah, luar biasa. Ya memang kata putranya bahwa memang Bapak itu senang bersih begitu ya. Jadi bukan hanya cerita beliau, tapi saya menyaksikan langsung. Ini mudah-mudahan transfer juga, Pak. Puji Tuhan ya. Baik, Pak, terima kasih banyak untuk kesaksian pengalamannya. Pak, ini kan Bapak juga dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Tadi juga dari pemuda dan seterusnya. Apakah ada ayat panggilan atau ada satu sosok yang membuat Bapak terpanggil melayani? Apa yang mendasari Bapak mau terlibat dalam pelayanan? Sebetulnya memang saya dari kecil itu sudah sebagai Kristen, Pak. Lahir di keluarga Kristen, saya dibawa ke sekolah minggu, dan saya bersyukur saya punya guru-guru sekolah minggu yang sangat luar biasa. Dulu gereja kami kalau membuat pos PI yang pertama dibuat itu sekolah minggu. Oh, sekolah minggu ya, Pak ya. Dan selalu pos PI yang dibuka itu yang akhirnya jadi gereja dewasa dimulai dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu. Ya. Dan guru-guru sekolah minggu pada waktu itu sangat militan. Mereka jemput, tungguin kita mandi, dan mereka training latih. Dan saya bersyukur sekali, saya terinspirasi dengan guru-guru sekolah minggu yang mengajar ini sangat luar biasa. Bahkan saya belajar memberikan persembahan persepuluhan dari uang jajan saya itu dari sekolah minggu. Dan umur berapa? Masih kecil, Pak? Dari mulai SMP, SMA, dari SD lah, dari SD. Saya sudah mulai belajar memberikan persembahan persepuluhan karena guru-guru sekolah minggu melatih saya. Puji Tuhan. Sampai hari ini saya begitu percaya bahwa persepuluhan itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dikelola dan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Dan saya bersyukur saya dapat didikan yang sangat baik, dan saya ikut kegiatan di gereja banyak hal, dan saya ikut satu hal yang sangat memberkati saya ketika saya ikut komunitas sel. Komsel. Saya lahir baru justru di Komsel. Oh, di Komsel, Pak. Ya, setelah saya usia berapa itu sudah masuk 17-18 tahun. Lagi kecil melayani biasa saja, tidak mengerti arti keselamatan yang sesungguhnya. Saya lahir baru di sebuah rumah, di rumah kakak saya paling besar. Waktu itu ada Pak Purnawan sebagai ketua Komselnya. Oh iya. Lalu di situ saya lahir baru. Puji Tuhan. Di situ saya mengenal Tuhan. Dan di situ saya cinta Tuhan luar biasa dan mulai melayani Tuhan dari sejak Komsel itu. Dan saya membentuk komsel-komsel. Hampir setiap hari saya mimpin kelompok sel. Wah, luar biasa. Pak, berarti dari Bapak berjumpa dengan Tuhan, mengalami kelahiran baru, Bapak menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kan begitu, Pak ya? Dari pengalaman itu sampai sekarang, tentu kan biasanya manusia itu ada naik turunnya, Pak ya. Bapak bagaimana bisa kok staminanya tetap semangat, menyala-nyala dalam melayani Tuhan? Apa tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, Pak, dalam melayani Tuhan? Puji Tuhan, Pak. Kendala ada, Pak. Ya. Tetapi karena saya menyadari bahwa saya ada sekarang ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya ada seperti sekarang ini karena berkat Tuhan. Dan setiap apa yang saya dapatkan, miliki, itu semua dari Tuhan. Dan saya sadar bahwa itu hanya titipan Tuhan dan saya hanya pengelola. Tuhan yang punya. Dan bisnis yang saya terima bukan karena saya pandai, bukan karena saya hebat, tetapi Tuhan yang membuat berhasil. Seperti Alkitab berkata di dalam Kejadian tentang Yusuf. Yusuf juga tidak punya background yang hebat. Ya, betul. Tetapi Yusuf bisa jadi seorang mangkunegara, itu boleh hebat sekali karena memang dia taat kepada Tuhan dan apa yang dia lakukan
itu dibuat oleh Tuhan berhasil. Bukan karena Yusuf yang hebat, Betul. tapi karena Tuhan yang hebat. Tuhan menyertai. Dan itu yang saya melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup saya itulah yang membuat saya tetap bergairah, tetap bersemangat. Jadi kalau bicara tentang Komsel, Pak, sampai detik ini saya masih mimpin Komsel. Wow, luar biasa ya. Itu kan kelompok kecil ya, Pak. Iya. Artinya Bapak terus bertekun dengan orang yang sama kan begitu ya? Iya. Wah, udah berapa tahun Pak Komselnya? Komsel saya yang sekarang ini ada yang sudah 34 tahun, Pak. Wah, luar Jadi biasa. saya melihat kekuatan kelompok kecil di dalam gereja, dan dari kelompok ini sudah memberikan kelompok-kelompok Kelompok baru yang lagi lain. ya, iya, Jadi iya, dari kelompok-kelompok kecil inilah terjadi komunitas yang saling erat, yang seperti saudara, yang saling mengembalakan satu dengan yang lain. Dan itu kekuatan gereja. Ya, amin, amin. Ketika gereja memiliki sel-sel di dalamnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Memang saya melihat ada dua, Pak. Satu, ada yang memang gereja diawali dengan sel, jadi mereka membentuk gereja sel. Ya. Tetapi ada sel di dalam gereja. Berisi sel berarti ya, Ya, Pak. kalau gereja kami adalah sel di dalam gereja. Oh, sel dalam gereja. Karena selnya baru tumbuh sejak gereja sudah berada duluan. Oh, iya, iya. Seksi-seksi sudah ada. Makanya Iya, kalau gereja yang sudah tumbuh terlebih dahulu dengan seksi-seksi sebagainya, Iya. baru muncul sel. Nah, itu yang tadi saya sebut, sel di dalam gereja. Sel dalam gereja. Dan ini mau dijadikan gereja sel sulit. Ya, karena mulainya Karena beda. bukan dari sana mulainya. ya, start Tapi beda. kalau gereja sel yang memang mulainya dari sel, Ya, itu beda, Pak. ya, ya. Mereka sudah tidak lagi kategorial. Betul. Dan berarti cukup positif ya Pak dengan kelompok sel. Karena kan di situ Bapak kan akhirnya terbuka ya Pak. Ada keterbukaan. Nah, apakah nggak mungkin nanti jadi ada ribut Pak, gesekan, dan bisa apa ya? Bisa berpisah gitu Pak. Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Bicara tentang gesekan, karena semakin dekat kita, maka akan semakin banyak gesekan. Betul. Tetapi Nah, gimana tuh? kita harus menghadapi kegesekan itu dengan kedewasaan. Kedewasaan ya. Karena ada salah satu semboyan di dalam pelayanan kami, Ya. keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Awal pemulihan. Amin. Ya. Tapi juga sekaligus awal dari ketahuan, Pak ya. Dan kehancuran ya Pak. Kalau tidak ditangani jadi hancur, Pak ya. Iya. Tapi keterbukaan itu sangat penting, karena Iya, kita lihat dalam Alkitab sendiri berbicara tentang 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saya melihat prinsip Alkitab ini sangat benar, dan itu perlu diterapkan di dalam keluarga kita. Ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, maka timbal balik harus ada pengampunan yang tulus. Amin. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadi pemulihan. Nah, tadi kalau Bapak bilang terjadi kehancuran kalau tidak saling mengampuni. Tidak ada pemulihan di sana. Pemulihan, betul. Nah, itu ada saling keterbukaan, saling menerima. Jadi, saya bersyukur sekali justru lewat kelompok sel ini, Pak, rata-rata menghasilkan pemimpin-pemimpin. Oh, puji Tuhan. Rata-rata pemimpin di gereja kami yang sekarang menjadi majelis, penatua dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam Komsel. Iya, puji Tuhan. Itu yang saya melihat, Pak. Wah, luar biasa. Pak, ini beralih sedikit Pak dengan bisnis tadi ya. Bapak kan juga melayani tetap, juga bisnis tetap jalan, bahkan berkembang ya Pak. Maksudnya di lapangan kan dengan situasi politik, situasi ekonomi dan sebagainya, apa enggak terdorong Pak, atau jatuh kadang-kadang dengan kebohongan dan cara-cara licik dan sebagainya Pak, cara-cara dunia. Kan dunia sekarang bilang secepat mungkin ya, kalau bisa apapun dilakukan, yang penting menguntungkan begitu Pak. Bagaimana Pak dengan prinsip ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga, Pak, bahwa memang godaan, tantangan di dalam dunia usaha ketika kita sudah mulai berbisnis, tantangan untuk curang-curangan sedikit, dosa putih. Ya, dosa Nah, itu selalu ada. Selalu Pak. ada Pak ya. Godaan, tantangan semacam itu, kadang-kadang kita juga merebut customer orang atau merebut anak buah orang lain, tim orang lain. Ya. Selalu kadang-kadang dorongan semacam itu ada, Pak. Tetapi bersyukur ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, dan firman Tuhan selalu kita pegang, dan Roh Kudus kita berikan kesempatan untuk berbicara. Roh Kudus mengingatkan, Pak. Ya, puji Tuhan. Jangan. Puji Itu Tuhan. tidak baik. Puji Tuhan. Itu tidak benar. Dan setelah saya coba praktekkan, Pak, ternyata
Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Amin. Dia selalu menyertai. Saya mengalami ya kadang-kadang dicurangi, kadang-kadang dibohongi sedikit. Toh saya bilang bahwa Tuhan yang memberi. Ya, Maka Tuhan juga yang akan memelihara. Jadi Bapak nggak usah balas, Pak. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Pak. Ada keinginan untuk balas, Pak. Iya. Dan ketika keinginan untuk balas makin kuat, Pak. Iya. Tapi saya bersyukur Roh Kudus menguatkan juga, mengingatkan juga. Puji Tuhan. Dan akhirnya ketika dengan menangis dan dengan segala air mata dan berbicara kepada Tuhan, pembalasan adalah hakmu, bukan hak saya. Amin. Jadi saya mau mengampuni Tuhan. Dan ketika saya melepas pengampunan, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Wah, puji Tuhan, Pak Paulus ini banyak sekali berkat-berkat rohani dan berkat dalam pengalaman kesaksian yang memberkati pendengar dan saya juga pada saat ini. Pak, ngomong-ngomong, kan Bapak bisnis berjalan, pelayanan berjalan. Ini peran istri atau keluarga bagaimana, Pak? Apakah mendukung atau gimana, Pak? Dalam pelayanan juga termasuk? Bersyukur, Pak. Ya. Saya punya istri yang takut Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga istri yang setia melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Istri yang mendukung pekerjaan pelayanan suami, dan juga istri saya aktif di dalam pelayanan. Oh, ikut terlibat. Sama-sama aktif di dalam pelayanan. Ya, Dari sejak kami menikah, kami sudah komitmen bahwa kami bersama dengan keluarga kami harus sama-sama melayani. Wow, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan. anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya pun sampai hari ini semua terlibat di dalam pelayanan. Oh, 3 generasi nih, orang tua, anak sama cucu ya, Pak? Semua melayani. Wah, luar biasa. Dan bersyukur 2 anak saya, mantu dan cucu-cucu saya, kami semua berada di dalam satu gereja yang sama. Puji Tuhan. Kecuali yang anak kedua karena di Jakarta, Ya. dia ada di gereja yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Paulus, saya sempat dengar bahwa Bapak juga bergerak melayani keluar dari gereja, misalnya termasuk sekolah, ya, dan juga secara umum di mana ada training, pelatihan, khususnya mengenai karakter nih, Pak. Ya, mungkin Bapak bisa cerita sedikit apa yang melatar belakangi, mendasari sehingga Bapak terjun di sana. Dan saya sih sudah merasa benar karena Bapak dari pola hidupnya sendiri sudah karakternya benar gitu. Jadi cocok sekali memang bahas tentang karakter. Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit kepada kami yang mendengar supaya kita diberkati, Pak. Iya, Pak. Saya bergabung dengan kegerakan memberkati gereja-gereja, memberkati anak-anak Tuhan, bahkan memberkati juga marketplace lewat pelayanan yang kami sebut berkati insan persada. Berkati insan persada. Ya, dulunya Bless Indonesia Partnership. Jadi kami berjejaring dengan rekan-rekan sepelayanan dari interdenominasi, Pak. Kami punya satu komitmen bahwa kami mau memperlengkapi gereja dengan modul-modul yang mungkin tidak ada di dalam gereja atau terlewat di dalam gereja. Betul. Dan kami punya komitmen semua yang terlibat di dalam pelayanan ini tidak boleh membentuk gereja. Dan kami juga punya komitmen kalau hari Minggu kami semua harus kembali ke rumah masing-masing, ke gereja masing-masing. Nah, kenapa kami tertarik dengan bina karakter ini? Kami sebut ini berkati insan persada, memang kami di dalamnya membentuk karakter, Pak. Puji Tuhan. Supaya mereka punya karakter Kristus tetapi punya spiritnya prajurit, Pak. Karena banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan mau melayani dengan kasih tapi tidak disiplin. Tidak disiplin, betul. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya hadapi, banyak para pebisnis, para pimpinan-pimpinan, mereka hanya mau memimpin, mereka hanya mau memerintah. Tapi ketika mereka dipimpin, ketika mereka diperintah, mereka nggak mau. Iya. Mereka mau mendisiplin orang lain, tetapi tidak mau didisiplin. Iya. Nah, itu sangat kelihatan sekali karakternya, Pak. Dan kami bentuk pelayanan ini dalam bentuk satu camp. Ada 7 sesi yang kami berikan kepada semua teman-teman. Yang pertama itu kami memberikan tentang sesi Kingdom karakter. Karakter kerajaan surga. Jadi kita mau supaya membentuk karakter kerajaan surga. Orang bisa hebat, orang bisa pandai. Tetapi kalau tanpa karakter, maka semua kehebatan itu menjadi sia-sia. Sia-sia, betul. Yang kedua, kami bicara tentang God's image, tentang gambar diri. Bahwa setiap kita ini adalah gambar dirinya Allah. Amin. Jadi kalau gambar diri seseorang tidak dipulihkan, maka akan bermasalah baik di keluarga,
baik di pekerjaan, baik di pelayanan. Pelayanan, ya, ya. Karena gambar dirinya nggak pulih. Belum pulih ya. Yang ketiga kami bicara tentang integritas. Integritas, ya. Nah, kami sebut the power of integrity. Ketika seseorang punya integritas, maka dia akan mendapatkan kredibilitas. Amin. Jadi untuk seseorang bisa dapat kredibilitas, Harus punya integritas. dia harus punya integritas. Amin. Yang keempat kami bicara tentang servant heart. Serpent heart, ya. Banyak para pemimpin, baik itu pemimpin rohani, baik itu pemimpin sekuler, seringkali hanya mau jadi pemimpin, tapi tidak mau melayani. Tidak mau melayani, ya, ya, ya. Jadi kami sebut itu melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Oke. Dan saya terapkan di dalam bisnis saya, bagaimana memimpin dengan hati melayani, itu berbeda, Pak. Betul. Lalu sesi kelima kami bicara tentang father and son. Bagaimana kita perlu belajar untuk punya roh anak. Taat kepada Bapa, ya. taat kepada pemimpin. Bagaimana kita bisa menyuruh orang untuk taat kalau kita sendiri tidak taat. Ya, ya, ya. Bagaimana kita mau supaya orang taat kepada pimpinan kita kalau kita sendiri tidak taat kepada pimpinan. Ya, ya. Lalu sesi yang keenam, kami punya sesi yang namanya sebentar, saya jadi hilang. Sesi yang keenam itu kita bicara tentang spirit of excellence. Oh, yes. Jadi ketika kita melayani itu harus dengan spirit yang excellent. Excellent itu artinya memberi lebih dari yang diharapkan. Kita nggak mau jadi orang biasa-biasa saja. Puji Tuhan. Wow. Ya. Lalu yang ketujuh itu sesi penutup kami berikan kingdom transformer. Jadi kita akan memberikan transformasi hidup kepada orang lain. Jadi setelah kita menerima ke-6 sesi ini, ya. pulang mari kita transformasikan. Baik itu di rumah, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja. Ya. Pak, ini sudah mungkin begitu lama Bapak lakukan dan sudah sampai mana aja jangkauannya, Pak? Dan ada kendala-kendala nggak, Pak, di dalam pelayanan yang Bapak lakukan dalam mempraktekkan atau mengajarkan ini kepada banyak orang? Puji Tuhan, Pak, sampai hari ini saya memiliki tim yang puji Tuhan, orang-orang yang punya hati, punya loyalitas, dan juga punya integritas, Pak. Puji Tuhan. Sekalipun kami dari gereja yang berbeda-beda. Beda-beda, ya. Tetapi kami punya visi yang sama. Puji Tuhan. Dan masing-masing ada yang gembala, ada yang businessman, ada yang juga anggota ABRI. Oh, puji tetapi juga kami semua bersatu ketika kami melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan kendalanya memang untuk bisa punya rekrutmen itu karena kami tidak membuat satu organisasi khusus. Jadi kami hanya minta tenaga orang-orang yang sudah diberkati lewat pelayanan ini yang ada dari gereja-gereja lain. Kalau kami ada camp, itu bantuan dari mereka muncul. Oh, iya. Jadi mereka datang sendiri dengan sukacita dan karena mereka merasa pernah diberkati, jadi mereka ikut terlibat untuk facilitator dan sebagainya, Pak. Termasuk juga sebagai pembicara, termasuk juga sebagai support dana, gitu. Karena mereka terlibat karena mereka merasa diberkati. Tapi kami tidak ada ikatan apa-apa. Kalau Bapak tanya, siapa yang mendanai? Saya bilang Tuhan yang mendanai karena kami tidak punya apa-apa, Pak. Kadang-kadang kami bisa melayani tanpa apa-apapun. Kalau memang dibutuhkan kami jalankan, Pak. Jadi kami bisa masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya, Pak, ya. Itu baik untuk siswa, baik untuk gurunya. Oh, gurunya juga dapat. Dan biasanya kami mau gurunya dulu ikut. Supaya nilainya sama. Dan mereka mau. Dan justru itu penting, Pak. Iya, biasanya kan gurunya nggak mau muridnya yang biasanya. Gurunya dulu kena, baru muridnya. Dan kami selalu maunya gurunya dulu. Karena kalau gurunya sudah tahu nilainya, itu akan turun ke muridnya. Betul. Itu sebabnya moto-moto kami, semboyan kami ada di sekolah di Paisang. Yang kedua gereja-gereja. Kalau gereja kami mau gembalanya dengan para majelis dan para pemimpin. Karena bagaimana gembala dan para pemimpin bisa memimpin kalau nggak memberi contoh kepada. Dan itu luar biasa, Pak. Puji Tuhan. Jemaat, majelis ikut semua. Jadi selalu kalau institusi itu selalu harus pemimpinnya dulu. Pemimpin dulu ya, Pak. Karena tanpa pemimpinnya breakthrough tidak akan bisa. Termasuk sekuler, Pak. Sekuler ya. Marketplace. Kami minta direkturnya turun. Harus ikut dulu. Waduh, Jadi kami menjelaskan kalau Bapak pimpinan tidak ikut,
jangan harap yang di bawah bisa ikut. Betul, betul. Jadi keteladanan itu harus dari atas baru ke bawah. Iya, iya, iya. Itu yang kami yakini dan kami sudah melihat bagaimana terjadi, Pak. Bahkan kalau kami masuk sekolah Alkitab, rektornya terlebih dahulu dengan dosen harus ikut. Oh iya, iya. Wah, luar biasa. Bahkan kadang-kadang harus bersama-sama dengan siswanya. Wah, iya, iya. Dan ketika seorang gembala, seorang pemimpin bergabung dengan jemaatnya atau anggotanya atau staffnya, iya, iya. itu jauh lebih breakthrough, Pak. Begitu, Pak ya. Iya, Itu dari pengalaman-pengalaman kami, baik itu di sekuler, baik itu di rohani. Bina karakter ini sangat menentukan buat pertumbuhan baik gereja, baik perusahaan. Dan setiap mereka yang sudah ikut tergabung dalam sini, selesai camp ini bukan segala-galanya. Camp ini hanya trigger, Pak, untuk mereka mengalami Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada institusi masing-masing untuk mengembangkan, melanjutkan, supaya bertumbuh. Kami mengalami ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tadinya sudah kelelahan, sudah mau keluar dari gereja, sudah mau berontak terhadap pemimpin, dipulihkan Tuhan kembali, Pak. Wow, iya. Pak, luar biasa sekali, Pak. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan ini. Rasanya pingin sekali semua mungkin kita yang mendengar untuk mendapatkan materi-materi dan pelatihan ya, atau seminar atau apapun namanya. Pak, saya kok masih pingin bertanya, Pak. Maksudnya gini, bagaimana bisa pemimpin-pemimpin sekuler ya nih, Pak? Ini kan biasanya punya ego ya, punya gengsi gitu, Pak. Ya maaf sekali, kumpul aja kalau dengan bawahan rasanya kurang homogen gitu, kurang cocok rasanya. Apalagi ini dalam bentuk training atau latihan retreat begitu, Pak. Bapak bilang pemimpin dulu ya, bukan bawahan dulu. Nah, ini kan sesuatu yang agak berat gitu, tapi bisa terlaksana ya, Pak? Dan sampai hari ini bisa terlaksana, Pak. Memang di awal-awal ketika sebuah institusi mau mengadakan pelatihan ini, mereka bertanya macam-macam, Pak. Awalnya protes. Begitu ya, Pak ya. Tetapi kami menjelaskan bahwa pentingnya pemimpin ikut. Karena pemimpin perlu jadi contoh. Betul. Pemimpin perlu jadi teladan. Dan kami beritahu, kami akan memperlakukan Bapak sebagai pemimpin sama dengan orang yang Bapak pimpin. Wah, itu lebih berat lagi, Pak. Jadi kami udah kasih tahu dari awal, Pak. Oh iya. Tapi kalau Bapak bisa lewat itu, maka Bapak akan mengalami perubahan dalam institusi Bapak. Iya. Karena Bapak minta kami, ya kami persyaratannya ini. Iya. Jadi kalau nggak mau, ya mohon maaf, kami juga nggak bisa melakukan apa-apa. Iya. Dan dengan perjanjian semacam itu, Pak, kami mengalami selalu breakthrough. Walaupun di awalnya mereka sempat salah paham. Karena di dalam camp ini, Pak, kekuatannya itu bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Lalu yang kedua ada fasilitator yang menemani. Lalu yang ketiga, kami ada simulasi-simulasi yang menjadi berkat. Dan itu yang membuat mereka bukan hanya sekedar karakter mereka terbangun, tetapi yang kedua mereka mengalami teamwork yang bagus, Pak. Wow, luar biasa. Pak, ngomong karena Bapak udah menyebutkan tentang teamwork, ini kan hubungan dengan leadership, Pak ya, kepemimpinan. Bapak kan dengan grup yang melayani tadi, berarti kan ada satu kepemimpinan juga artinya, Pak. Bagaimana bisa satu dengan lain submit, saling menghargai dan menghormati, dan itu juga mungkin juga akhirnya tersampaikan juga kepada perusahaan atau gereja yang Bapak layani. Nah, bagaimana bisa, Pak, hal ini atau bagaimana menurut Bapak kok bisa ini benar-benar bisa dijalankan ya, kepemimpinan yang Bapak lakukan bersama rekan-rekan, dan harapan Bapak dengan juga di lapangan, Pak, kepemimpinan yang dunia sekarang kan berbeda ya, Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa kasih sedikit pandangan-pandangan tentang masalah leadership ini, Pak. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Kalau Bapak tanya bagaimana kami bisa melakukan itu, karena memang tadi seperti yang saya katakan, Pak, setiap kami para pelayan-pelayan ini kami semua mengalami dulu, Pak. Iya, itu ya, Pak, yang melayani dulu. Awalnya kami pun pemberontak juga. Awalnya kami juga tidak terima pada waktu di camp itu diperlakukan seperti itu, Pak. Iya. Jadi kami ngalami itu, bagaimana pergolakan dalam diri kami. Karena kami rata-rata yang tergabung di sini rata-rata pemimpin. Rata-rata juga pengusaha. Rata-rata juga pemimpin di gereja. Jadi waktu kami masuk dalam camp ini,
Iya, iya. Kami merasakan sendiri gitu Pak. Iya, iya. Betapa gejolak itu muncul dalam diri kami. Udah ngalami dulu Dan ya Pak ya. kami tahu ini pun akan Terjadi muncul lagi, di ya. teman-teman kita yang Betul, sama-sama betul. Oh, pemimpin. sudah pengalaman dulu ya. Jadi setelah kami mengalami ini, kami memberitahu Pak Mamang. Ya. Itu sebabnya fasilitator perlu. Jadi pada waktu masuk sesi 1, begitu masuk akhir sesi 1 masuk sesi 2, di situ mulai timbul pergolakan. Iya, iya, iya. Nah, itu perlu pendampingan. Kami menjelaskan, kami mendoakan. Dan kami percaya bahwa ini milik Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Dan kami selalu mendoakan Pak. Ini fungsi fasilitator. Sebelum kami ini diadakan, kami minta supaya fasilitator mendoakan masing-masing nama. Iya, iya, iya. Dan fasilitator harus percaya juga. Iya. Kalau mereka, kan fasilitator sudah harus ikut juga. Iya, Jadi kalau mereka diubahkan Tuhan, maka Tuhan pun pasti bisa mengubahkan Pasti, ya. peserta gitu. Iya, Jadi doakan, dan kita tidak boleh menjudge salah satu peserta. Mungkin kita tahu latar belakangnya dan sebagainya. Kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah orang ini. Wow, wow. Jadi luar biasa. kekuatan roh inilah Pak yang menolong. Betul, betul. Jadi kami percaya bukan kehebatan sesi, bukan kehebatan pembicara, bukan kehebatan trainer, tapi kehebatan Roh Kudus. Roh Kudus yang Jadi bekerja. kekuatan camp ini adalah pertolongan Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi itu yang kita doakan. Dan kita kan sudah kasih tahu pada fasilitator untuk doakan. Siapapun orang ini, Tuhan mampu merubah. Bukan Amin. kita. Amin, amin. Kita cuma hanya fasilitator. Kita hanya fasilitasi mereka untuk ketemu Iya, dengan iya. Tuhan. Iya, iya. Tapi yang kita doakan adalah setiap sesi mereka ketemu dengan Tuhan. Setiap simulasi mereka ketemu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan camp ini Pak, memang kalau menurut saya, camp ini sangat memberkati Tuhan. Saya agak sedikit, mohon maaf. Saya agak sedikit kurang suka dengan retret-retret biasa yang diadakan oleh gereja-gereja. Oh, ini beda ya Pak dengan Karena retret ini ya? beda dengan retret. Beda Ini ya? retret luar biasa Pak. Jadi ini bukan retret biasa. Karena setiap peserta tidak ada yang tahu acaranya apa. Oh, kalau Dan retret- setiap retret kan peserta biasanya sudah tahu. Ya. rundown-nya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, ya. Ya. Dan setiap peserta harus ikut acara dari awal sampai akhir. Tidak boleh lolos. Nah itu kuncinya Pak. Nah sedangkan kalau dalam retret-retret biasa, seringkali kita sudah tahu rundown-nya, acaranya, pembicaranya siapa-siapa. Dan akhirnya peserta melihat, ini saya kurang suka bicaranya. Dia kadang dia skip, dia nggak datang. Ya, betul, betul. Nah kadang-kadang datang terlambat. Ya, ya. Tapi di camp ini dijamin Pak, tidak pernah ada yang terlambat. Ya, ya, ya. Dan tidak boleh terlambat. Nggak boleh terlambat. Ya, ya, ya. Dan di camp ini dijamin harus ikut dari awal sampai selesai. Dia suka atau nggak suka. Ya, ya, ya. Nah itu bedanya camp ini dengan camp. Tapi ngomong-ngomong, apa nggak banyak nanti orang pulang duluan Pak? Belum selesai. Kami Karena punya, sulit begini. kami punya caranya. Oh, Pak. ada. Oh, ya udah. Jadi itu semua kami sudah perhitungkan. Pak. Oh, iya. Jadi iya. memang camp ini nggak mudah. Tapi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat camp ini. Iya, 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 iya. Pak, ini luar biasa, menarik sekali. Jadi mungkin Bapak Ibu semua para pendengar juga senang kalau bisa itu dilakukan di tempat bekerja ataupun di gereja kita masing-masing ya, karena menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus tadi. Pak, ngomong-ngomong pendekatan dengan ini kan mungkin bahannya bisa sama, tapi pendekatannya kan pasti beda Pak, atau gimana? Dengan anak sekolah, guru-guru, pendeta dan sebagainya, apa semua sama saja Pak gitu? Sesinya sama Pak, Sesinya tapi sama. pendekatannya beda. Oh, pendekatannya berbeda ya. Kesaksiannya berbeda Pak. Oh, Dan iya, setiap kali saya sudah mengadakan camp ini sudah ratusan kali Pak. Oh, iya, Dan iya. bukan cuma hanya di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Dan kita sudah sempat masuk ke Malaysia. Ke Malaysia ya. Malaysia sudah sering sekali kita adakan di Malaysia. Dan camp ini sangat memberkati dan mengadakan perubahan besar-besaran di gereja. Luar biasa. Dan itu kami melihat bagaimana Tuhan memimpin menolong. Hanya sayang kami pernah mau masuk ke China, hampir pergi, tapi keburu ketahuan, ketangkap, jadi kita nggak gitu. jadi. Nggak jadi Pak ya. Ya, Itu sebetulnya memberkati kemana-mana Pak. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Kita doakan supaya lebih luas lagi Pak. Amin, Dan amin, sampai berbagai negara. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Pak, tentu ini tidak hanya di generasi kita ya Pak. Bapak bisa menjadi berkat. Mungkin juga Bapak ingin supaya generasi berikutnya, anak-anak kita, apa yang menjadi pesan Bapak, harapan Bapak kepada mereka, baik secara bisnis tadi, secara usaha, maupun juga dalam pelayanan. Tentu kan tidak pincang ya Pak, kalau bisa ada keseimbangan. Dan juga masalah karakter tadi Pak, kalau boleh Bapak simpulkan, mungkin ada poin apa yang mau sampaikan kepada generasi berikutnya, supaya mereka juga ya, kita harapkan nanti bisa menjadi generasi penerus untuk melanjutkan apa yang Bapak sudah tabur sekarang. Pesan saya untuk semua
teman-teman teristimewa yang generasi muda, Ya. apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, Ya. kerjakanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang akan memberi berkat buat kita. Wow. Ya. Bukan kita. Tapi kerjakanlah apa itu sekuat tenaga apa yang ada di tanganmu. Dan Tuhan tidak pernah minta kepada kita apa yang tidak ada di tangan kita. Dan jadilah orang-orang yang excellent. Jangan kalau kita diminta satu hanya memberi satu. Tetapi ketika kita diberi satu, berikanlah dua, berikanlah tiga, berapapun yang kita mampu. Dan Tuhan tidak pernah mempersoalkan talenta kita. Berapapun talenta yang Tuhan kasih, ketika kita gunakan itu semaksimal mungkin, maka itu akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, mari teman-teman semua, saya berharap kita harus menciptakan regenerasi. Amin. Dan jangan lupa, usia kita terus bertambah. Ya. Tetapi harus ada orang lain yang melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kita berdoa supaya yang dilakukan oleh generasi selanjutnya jauh lebih baik daripada yang apa kita lakukan sekarang ini. Amin. Saya bersyukur kalau hari-hari ini sudah ada beberapa trainer-trainer yang lebih muda dari kami. Ya, puji Tuhan. Sekalipun kami masih menghargai yang sudah istilahnya sudah senior. Senior ya. Tidak dibilang sepuh karena nggak mau dibilang sepuh. Masih Tapi, muda kok, Pak. ya, anggap yang senior kami tetap menghargai karena kami masih ada trainer-trainer yang masih senior. Oh, ya. Kami menghargai mereka, tapi kami juga bersyukur sekarang muncul para trainer-trainer yang Baru ya. lebih muda. Jadi berharap kami berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah diberkati lewat camp ini. Ya. Berikanlah dirimu untuk melanjutkan pelayanan ini. Bahkan kembangkan lebih baik lagi. Ya. Itu saja, Pak. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang sudah disampaikan, disaksikan oleh Bapak Paulus sangat memberkati kita sekalian. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara dapat kesempatan, Bapak Paulus atau timnya untuk bisa melayani, itu akan sangat berharga sekali, sangat berguna sekali. Karena dari kesaksian yang singkat ini aja sangat memberkati kita. Pak Paulus, boleh nggak Bapak berdoa untuk para pendengar supaya kami semua juga bisa masuk dalam rancangan Tuhan, apa yang Bapak sampaikan boleh dialami dalam kehidupan semua umat Tuhan. Kami persilakan Bapak Paulus berdoa untuk Terima kita. kasih. Mari Bapak Ibu, saudara pendengar, kita sama-sama berdoa, mohon kasih karunia dan hikmat Tuhan. Bapa di dalam surga, pembicaraan kami sudah selesai. Ya. Hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan. Tetapi hamba bersyukur dengan segala keberadaan hamba yang jauh dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan sempat memberikan sesuatu yang indah. Amin. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah hamba pikirkan. Tuhan, kalau Engkau sudah memakai hamba, boleh jadi berkat buat banyak orang. Buat generasi-generasi. Hamba berdoa untuk setiap pendengar pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, mohon kiranya Roh Kudus akan terus memperlengkapi mereka Tuhan. Supaya Tuhan, para pendengar yang ada sekarang ini Tuhan, mereka boleh memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan beri. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Tuhan, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi apapun yang mereka miliki, mereka akan kembangkan semaksimal mungkin Tuhan. Sehingga mereka boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Yang lahir dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang punya karakter kerajaan surga. Dimanapun ditempatkan Tuhan. Mereka akan memberikan pengaruh yang positif buat bangsa dan negara kami. Teristimewa Tuhan di dalam situasi kondisi bangsa negara kami, bahkan secara global dunia Tuhan. Kami boleh melihat ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang tidak punya karakter Kristus. Tuhan, kami berdoa, munculkan dari antara anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang yang punya karakter Kristus, yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Memimpin gereja kami, memimpin keluarga-keluarga kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat acara siang hari ini. Biar kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Paulus Terima kasih, yang sudah Pak Yusuf, memberkati buat kami. kesempatannya. Terima kasih banyak Tuhan memberkati. Tuhan berkati, Pak. Ya, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa, pada berikutnya Pak. lagi. Sampai jumpa, Pak Ya. Pemirsa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah diberkati oleh Bapak Paulus. Saya berharap kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. 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 Terima kasih Pak Paulus ya. Terima kasih.